Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pemas Atta Reza Kusnandar dari 10 MIPA 3 di Sekolah SMA Negeri 12 Depok. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe ekosistem. Yang pertama itu ekosistem darat, yang kedua ekosistem laut, yang ketiga ekosistem terumbu karang, yang keempat ekosistem pantai, kelima ekosistem estuari, dan terakhir ekosistem air tawar. Yang pertama itu ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungannya fisik berupa daratan. Di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat alami, yaitu ekosistem vegetasi daratan rendah atau vegetasi pamah, vegetasi penggunungan atau vegetasi paguna, dan hutan musim atau vegetasi monsun. Yang pertama yaitu ada vegetasi dataran rendah. Vegetasi dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Di antaranya adalah hutan bakau, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan sagu, dan hutan tepi sungai. Yang kedua yaitu vegetasi penggunungan. Ekosistem paguna meliputi daerah dengan ketinggian 1000 sampai 4600 meter di atas permukaan laut, dan vegetasi alpin atau terdapat di pegunungan tinggi di Papua. Dan ketiga ada vegetasi monsun. Vegetasi monsun adalah suatu hutan yang terletak pada ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada ekosistem laut. Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari. Ekosistem laut ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi. Komunitas biotik dalam lingkungan laut memiliki peran masing-masing seperti produsen dan konsumen. Produsen yaitu ada fitoplankton, diatom, dan dinoflagellata adalah produsen yang dominan di laut. Yang kedua konsumen. Konsumen di perairan laut sangat beragam. Tetapi secara garis besar konsumen tersebut terdiri atas zooplankton, bentos, nekton, dan bakteri. Nah, yang ketiga ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terletak di laut dangkal dan terumbu karang. Di daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Ekosistem ini tampak indah sehingga memiliki ekonomis tersendiri dan sering dijadikan objek wisata. Yang keempat ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat pada substrat keras. Yang kelima ada ekosistem estuari. Estuari adalah perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut sehingga air laut dapat salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Salinitas di daerah estuari tergantung pada pasang surut laut. Banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lainnya serta topografi daerah estuaria tersebut. Dan terakhir 6 ada ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air tawar merupakan perantara habitat laut dan habitat darat. Di dalam ekosistem air tawar itu ada danau, kolam, dan terakhir sungai. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan.
sesuai dengan kedalaman dan jarak dari tepi. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 4 daerah sebagai berikut. Yang pertama itu ada zona litoral, yang kedua zona limnetik, yang ketiga zona propundal, dan terakhir zona bentik. Yang kedua itu kolam. Kolam adalah daerah perairan air tawar yang relatif kecil, pada umumnya memiliki zona litoral yang relatif besar, sedangkan zona limnetik serta propundalnya relatif kecil atau tidak ada. Yang terakhir itu sungai. Ekosistem lautik ini ditandai dengan adanya arus air yang mengalir terus-menerus. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Sekian penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.